Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali siang ini dapat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam renungan singkat hari ini Jumat 17 Februari 2023. Renungan kita kali ini diberi tema rendah hati waktu berdoa, didasari dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan kehendak Tuhan melalui ayat yang menjadi dasar renungan ini. Begitu juga kami mohon pengurapan Tuhan sehingga kami Tuhan layakkan untuk menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita membaca Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rendah hati memiliki makna tidak merendahkan orang lain, atau rendah hati juga bisa diartikan ketika kita bisa menyadari keterbatasan, kemampuan, dan ketidakmampuan diri sendiri. Jadi kita sadar apa yang kita mampu, bahwa kemampuan kita adalah terbatas, dan juga kita sadar akan ketidakmampuan diri kita sendiri. Ada beberapa ciri orang yang rendah hati. Pertama, berani mengaku kesalahan di hadapan Tuhan dan orang lain. Jadi, meskipun kita berbuat salah, kita berani mengakui kesalahan. Yang kedua, bersedia meminta maaf atas dosa dan kesalahannya. Dan yang ketiga, mau belajar dan diajar. Belajar kepada siapapun untuk kebaikannya, dan juga diajar oleh siapapun. Tidak memandang siapa dia. Ketika dia diajar oleh siapapun untuk kebaikannya. Menurut Alkitab, orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Ini sungguh luar biasa, ada di dalam Amsal 3 ayat 34. Dan orang yang rendah hati memiliki hikmat, yaitu dalam Amsal 11 ayat 2. Orang yang rendah hati juga dimahkotai keselamatan. Tuhan begitu mengasihi orang yang rendah hati, sehingga banyak hal yang diberikan oleh orang kepada orang tersebut. Bapak Ibu, melalui Lukas 11 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita baca tadi, ada beberapa kerendahan hati yang diajarkan Tuhan Yesus pada waktu berdoa. Kita semua tahu bahwa manusia adalah debu di hadapan Allah, kecil, dan di hadapan Allah kita tidak
mempunyai apa-apa. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kita ketika kita berdoa, maka muliakan dan kuduskan Allah yang maha mulia, yang maha kudus, dan juga yang maha kuasa. Lalu di hadapan Tuhan kita ada makhluk yang tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam diri kita adalah karunia Tuhan. Oleh karena itu di dalam berdoa kita diajarkan untuk meminta kepada Allah yang maha kuasa apa yang hal-hal pokok yang kita perlukan, dan itu kita diajarkan untuk meminta dengan penuh kerendahan hati. Dan selanjutnya kita perlu merendahkan diri dengan mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita memiliki banyak dosa, kita memiliki banyak pelanggaran. Maka kita diajarkan untuk memohon pengampunan kepada Tuhan, karena Dialah yang murah hati dan pengampun. Dan kita adalah makhluk yang lemah dalam menghadapi pencobaan. Kita sering jatuh ketika mengalami pencobaan. Kita sering menghujat Allah di dalam pencobaan. Kita sering menyalahkan Allah di dalam pencobaan. Maka ketika kita berdoa, perlu merendahkan diri dengan memohon kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Bapak Ibu, kita diajar berdoa oleh Tuhan. Maka ketika kita berdoa, kita bersembah sujud mendekati Dia yang maha kudus, maha kuasa. Oleh karena itu kita dengan rendah hati mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan memohon kepada Tuhan memberikan kekuatan baru untuk menjalani hari demi hari hidup ini bersama Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.